Sekali lagi, kita menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan apa yang kita alami, apa yang kita lakukan. Tapi kita menyampaikan sesuatu karena ada unsur pencitraan. Hai semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kalau mau tahu, yuk sini kita kasih tahu. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tapi berbobot ya tentang dunia kerja. Karena kita kedatangan narasumber yang merupakan mantan HR di sebuah perusahaan di Solo dan Salatiga. Welcome Pak Ulul Azam, SPC, SPD, MPD, PhD, CPHRM, CPTL. Tepuk tangannya dulu dong bapak-bapak semuanya ya. Terima kasih Mbak Putri atas kenalannya. Siang Pak Azam. Oke, Pak Azam, ini kan pernah jadi HR ya? Boleh dong ceritain pengalamannya sedikit pada saat jadi HR tuh gimana, Pak? Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang Mbak Putri dan tim. Jadi saya memulai dunia di HR itu tahun 2009. Jadi waktu itu karena memang bidang pendidikan saya saat kuliah itu berhubungan dengan human research, maka salah satu pekerjaan yang saya tekuni adalah menjadi seorang HR. Dan saat menjadi HR, saya merasa bahwa ini pekerjaan yang sangat menyenangkan karena bagaimana kita bisa melihat orang, bagaimana kita mengembangkan potensi orang supaya orang tersebut bisa total bekerja di perusahaan begitu Mbak. Oke, jadi pengembangan SDM-nya ya. Tapi ikut rekrutmen juga nggak sih, Pak, ada waktu itu? Ada rekrutmennya juga ya? Sempat ikut rekrutmen karena saya bagian untuk rekrutmen itu biasanya tidak di alat tesnya, tapi tidak di psikotesnya, tapi lebih kepada di bagian interviewnya. Interview. Karena kalau kita interview seseorang biasanya kan sudah akan kelihatan nih potensinya apa. Dan saya paling senang di situ. Ketika saya udah tahu tentang potensi orang, saya udah bisa membayangkan nih kurikulum apa yang harus saya buat untuk mengembangkan potensi dia. Begitu. Iya. Jadi pada saat ketemu langsung orangnya juga udah bisa kebaca nih ya, Pak ya? Sedikit banyak tergambar. Jadi kan orang itu potensinya mau diarahkan kemana itu kan akan sangat terlihat saat interview. Jadi cara dia berkomunikasi, gestur tubuhnya bagaimana, itu akan cukup membuat trigger di kepala kita Mhm. selaku HR, apalagi bidang pengembangan SDM, itu untuk tahu ini kira-kira mau diarahkan kemana. Iya. Sehingga ketika kita tahu calon SDM atau calon karyawan ini akan diarahkan kemana, kembali lagi seperti yang tadi saya bilang di depan bahwa kita sudah memiliki satu konsep nih di kepala kita untuk bagaimana membuat kurikulum pengembangan SDM supaya nantinya dia bisa bertumbuh kembang dengan optimal yang nantinya selain bermanfaat untuk secara personal juga bermanfaat untuk perusahaan begitu. Yes. Oke. Nah, tapi sebenarnya hal pertama nih, Pak Azam, yang paling dilihat HR ya, pada saat kandidat tuh datang interview, Pak. Apa tuh, Pak Azam? Sebenarnya tidak ada spesifikasi khusus Mhm. dan ini disclaimer ya. Oke. Apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengetahuan yang saya punya dan pengalaman yang pernah saya lakukan. Biasanya ketika saya melihat seorang kandidat karyawan, yang pertama saya lihat adalah karakter dia sesuai tidak sih dengan budaya perusahaan. Karakter yang dia tonjolkan itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan supaya tidak terjadi gesrek. Karena banyak perusahaan yang kemudian ngekat karyawannya karena ketika di tengah-tengah perjalanan karyawan itu menunjukkan perilaku yang ternyata perilaku itu tidak sama dengan budaya perusahaan. Mmm. Kemudian yang kedua, saya selalu melihat orang itu dengan cara dia berkomunikasi. Apakah komunikasinya santun apa tidak, kemudian gesturnya itu menarik apa tidak. Karena buat saya komunikasi kan ada 3 jenis. Dia berkomunikasi secara etik, empatik, dan teknik. Nah, Mmm. yang mana dulu nih? Kalau orang banyak berkomunikasi secara teknik, lancar, bagus, tapi dia tidak menunjukkan etik dan empatiknya, begitu. Etik itu artinya dia menunjukkan kesantunan dalam berkomunikasi, empatik itu dia menunjukkan rasa kasih sayang dia terhadap orang yang diajak komunikasi, begitu. Wow, oke. Tadi pertama, etikanya, Etika. kemudian cara berkomunikasinya, Yes, itu betul. penting banget ya. Karena kan interview, yang namanya interview ketemu langsung ya. Ketemu langsung, kita langsung bisa lihat bagaimana nih cara dia komunikasi gitu ya, Pak, ya. Berarti itu penting, bisa dipelajari juga, Pak? Sangat bisa dipelajari. Jadi, sekali lagi saya tekankan bahwa saat ini, terutama Gen Z, mohon maaf, Gen Z, Oh boleh, nggak apa-apa. Yang sering di-highlight tuh Gen Z malahan, Pak. terutama Gen Z itu ada banyak hal yang perlu disiapkan, apalagi untuk memasuki dunia kerja, salah satunya adalah cara berkomunikasi. Ingat, cara berkomunikasi itu tidak hanya melulu masalah pengetahuan dan teknik. Ingat, Mhm. ada etik, ada empatik, ada teknik. Jadi yang paling dibutuhkan saat nanti interview kerja atau yang dilihat pertama kali oleh HR, terutama HR yang mahdzabnya seperti saya adalah cara berkomunikasi. Maka pelajari cara berkomunikasi secara etik dan empatik, baru penekanan pada teknik gitu. Nah itu poin penting ya, teman-teman ya, bisa dipelajari. Tapi sebenarnya kalau
kita ngomongin masalah komunikasi kan nggak cuma soal kita ngobrol aja ya Pak. Ada body language-nya. Betul. Itu juga dilihat ya Pak? Sangat dilihat Mbak Putri. Jadi biasanya orang itu kalau memang komunikasinya bagus, dia itu akan terbawa secara natural di tubuhnya. Tapi kalau dia itu komunikasinya dibuat-buat, tubuhnya itu akan seperti denial dengan apa yang dia ucapkan. Itu yang akhirnya kalau kita lihat seperti kaku. Ya. Padahal dalam ilmu yang saya pelajari, kalau kita menyampaikan sesuatu secara natural, betul-betul apa yang kita alami, betul-betul itu merupakan karakter kita, biasanya tubuh itu akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi tubuh itu tidak ada denial terhadap apa yang kita ucapkan. Tapi kalau yang kita sampaikan itu bukan sesuatu yang fakta, bukan sesuatu yang kemudian kita jalani sehari-hari, tubuh itu tidak akan tertrigger untuk ikut bergerak. Yang kita sebut sebagai body language. Maka sebenarnya menjadi satu pemahaman kita semua Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa fakta yang kita sampaikan dalam bentuk komunikasi itu akan mempengaruhi cara kita bergerak. Semakin faktual apa yang kita sampaikan, gerak kita itu akan semakin ringan. Sehingga body language-nya akan semakin indah kalau untuk dilihat. Iya. Jadi nggak terkesan pura-pura gitu ya, Ya, Pak betul. ya. Dan juga apalagi kalau misalkan interview kerja, itu kan pasti kita ngomongnya behavioral ya Pak. Yang sudah pernah dilakukan gitu, pasti akan diuliknya itu. Jadi kalau dibuat-buat pasti ketahuan banget sih. Ya, tapi kalau kesalahan pada saat interview yang sering dilakukan pelamar tuh Pak, biasanya apa aja sih Pak? Jadi gini, tidak ada yang namanya interview itu ada benar mutlak ataupun salah mutlak. Tapi hal-hal yang kurang positif yang kita sebut sebagai kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelamar kerja adalah dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Preparation-nya tidak baik. Kadangkala kita tuh perlu nih mencatat beberapa hal tentang diri kita untuk kita presentkan sendiri misal di depan kaca begitu. Dan yang kedua ini yang paling substansial. Kadangkala karena kita merasa ingin diterima, motivasinya tinggi, kita lupa yang kita sampaikan itu tidak faktual. Yang kita sampaikan itu sesuatu yang tidak terjadi dalam hidup kita. Hanya karena kita tertrigger supaya kita tampil outstanding, supaya kita tampil WOW, dan kita melupakan sisi integrity. Artinya adalah apa? Sekali lagi, kita menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan apa yang kita alami, apa yang kita lakukan. Tapi kita menyampaikan sesuatu karena ada unsur pencitraan. Nah, itu poinnya ya. Poinnya di situ. Kenapa kita perlu pencitraan? Karena kan kita pengen tampil nih. Supaya saya dianggap hebat, supaya saya dianggap profesional, supaya saya bisa diterima sesuai dengan standar perusahaan. Tapi sekali lagi itu justru jadi bumerang Mbak Putri. Ingat, kita menyampaikan sesuatu, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita jalani, apa yang menjadi karakter dasar kita, kembali lagi tadi, kita akan terlihat kaku dan tidak natural. Dan HR yang teliti akan melihat. Ya, apalagi udah jam terbangnya tinggi ya Pak. Betul. Ya, jadi lagi-lagi jangan sampai teman-teman kalau mau terlihat wah di depan interviewer gitu ya, ya pasti kelihatan banget kalau pura-pura ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin ada hal-hal baik yang sudah pernah kita lakukan, nah itu yang dicatat tadi Pak. Betul. Hal baik apa yang pernah kita lakukan, keunggulan kita apa, kelemahan kita apa, dan jangan hanya menyampaikan kelemahan. HR yang teliti itu selain dia bertanya tentang kelemahan apa, dia akan mencari dengan kelemahan itu solusimu apa toh? Yes. Nah itu yang kadang dilupakan. Benar. Solusinya apa? You tahu about your weakness, tapi kamu ada nggak solusi untuk itu? Jangan hanya kamu menyampaikan ini keunggulanku, ini kekuranganku. Nah, apa yang kamu lakukan dengan kekurangan? Biasanya kalau HR yang teliti akan ngoyak sampai sana. Nah, benar banget tuh. Jadi udah dapat berapa poin tadi ya Pak ya? Sebuah tips ya teman-teman. Tadi masalah komunikasi, harus belajar komunikasi. Terus juga kalau misalkan pada saat interview nanti teman-teman menyampaikan kelemahan, wajib banget udah punya solusinya ya. Setiap manusia pasti ada kelemahan-kelebihan ya Pak ya. Pasti. Nah, tapi kalau kita punya kelemahan, kita harus tahu nih bagaimana kita menanggulangi lah kasarannya, solusinya untuk kelemahan kita. Betul sekali, betul. Tapi Pak, kalau yang nyeleneh banget, punya pengalaman nggak nih Pak Azam? Banyak. Oh banyak, boleh dong ceritain. Satu aja Pak. Satu, jadi yang paling sering saya jumpai saat ini ya, sebenarnya ini terjadi di banyak masa. Kalau kita sebut ada masa gen milenial, sekarang masa gen Z gitu. Rata-rata biasanya hal yang paling menurut saya tidak wajar adalah ketika orang, mohon maaf, meminta salary itu jauh dari hitungan kita. Hitungan itu artinya kita melihat nih dengan kompetensi seperti ini, dengan pengalaman seperti ini, dengan lulusan seperti ini, harusnya di standarnya di sini. Tapi dia meminta jauh lebih dari itu. Sebenarnya ini tidak masalah. Ini menjadi satu hal yang lumrah. Tapi akan menjadi sesuatu yang aneh ketika sangat tidak make sense gitu. Misal nih, lulusan SMA.
belum pernah bekerja. Dia merasa bahwa dia dari SMA yang bagus sekali, kan begitu. Kemudian dia minta standar gaji sesuai dengan standarnya supervisor gitu. Itu sering terjadi kemudian. Dan yang kedua, lagi dan lagi Mbak Putri, saya tuh sering menjumpai orang ketika interview adalah cara komunikasi gitu. Jadi tidak sedikit orang itu ketika interview kan harusnya dia membranding diri secara baik. Tapi cara komunikasinya itu seperti komunikasi dia dengan teman-temannya. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi harusnya kayak kalau memang berasal dari Jawa, gunakan bahasa Indonesia dengan Jawa kromo yang baik. Itu akan menjadi poin plus sendiri. Kalau kemudian dia melamar di perusahaan yang nasional sifatnya, dia bisa menggunakan diksi-diksi bahasa Inggris. Tapi jangan too much begitu. Nah, hal-hal seperti ini harusnya bisa dipelajari. Kembali lagi saat ini banyak sekali teman-teman kita saat interview itu cara komunikasinya masih seperti komunikasi sama teman begitu. Harusnya komunikasi yang dibangun itu bisa membranding diri dia bahwa ini orangnya udah siap nih. Tapi yang paling celana yaitu kadang itu. Antara permintaan dengan kompetensi yang dimiliki dan pengalaman yang dipunya itu kadang-kadang nggak make sense. Berarti udah banyak Pak di interview pertama kali nih langsung ngomongin gaji gitu banyak? Sudah sangat banyak. Dan bahkan ketika kita lihat dari CV-nya, sometimes orang itu menulis gaji yang diharapkan begitu. Oh iya? Iya ada. Wow. Lumayan juga, kalau ngelihatnya juga lumayan gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin CV Pak, ada yang aneh banget gak sih Pak yang pernah Pak Azam lihat gitu, baca CV-nya gak banget nih gitu? Lebih kepada kayak gak proper ya. Jadi kayak CV kan sebenarnya identitas diri kita yang ketika HR baca itu sekali baca sudah menarik. Otomatis secara look itu kan CV itu kan harus dibuat dengan rapi, dengan tertib, ya kan? Dengan menggunakan aplikasi yang saat ini banyak ada Canva dan lain-lainnya. Canva aja udah dianggap kuno kan? Anak-anak muda sekarang lebih banyak yang paham terkait itu. Kemudian secara isi, sampaikanlah isi itu secara natural, senatural mungkin sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, kebiasaan yang kita punya, pengalaman yang kita punya, tapi jangan too much begitu. Sering sekali orang itu menyampaikan di dalam CV itu banyak banget dan itu nggak relate dengan pekerjaan yang dilamar. Dan ingat, satu CV itu belum tentu berlaku untuk semua pekerjaan. Kita punya CV, yes oke. Kita punya CV, yes oke. Tapi kita harus tahu, we have to remember, kita harus ingat ketika kita melamar di perusahaan A dan ketika kita melamar di perusahaan B, belum tentu CV di perusahaan A itu relate dengan CV di perusahaan B begitu. Nah, kadang-kala seringkali teman-teman itu satu CV digebiah-uyah. Dia itu bahasanya apa, Pak? Indonesianya apa sih? Langsung disebar. Ya, disamaratakan ke semua perusahaan tanpa kembali melihat sebenarnya perusahaan itu bergerak di bidang apa begitu. Teman-teman kadang-kala lemahnya CV di situ. Jadi dia bikin CV satu, udah merasa bagus banget, itu disebar di semuanya. Padahal sekali lagi, kalau kita bikin CV, kita harus ada CV umum, ada CV yang sifatnya spesifik. Nah, ini untuk teman-teman HR juga. Kadang-kala teman-teman saya yang HR, para HR senior itu memberikan diklat atau pelatihan tentang membuat CV, tapi cuma satu gitu. Padahal sekali lagi CV itu ada yang sifatnya general, ada yang sifatnya spesifik. Tergantung dari perusahaan yang dilamar begitu. Mungkin sekali lagi seperti tadi saya bilang di depan, Mbak Putri cocok CV A ke perusahaan A, yes oke. Tapi belum tentu CV A itu juga berlaku di perusahaan B. Sekali lagi, sesuai dengan visi, misi, dan budaya dari perusahaan serta target yang ingin dicapai. Lagi-lagi kita dapat poin ya. Jadi intinya kalau bikin CV itu kita harus ngeliat juga latar belakang perusahaan ya Pak ya. Betul sekali. Karena nggak semua bisa dengan CV yang sama. Betul. Apalagi dengan katakanlah job desk-nya agak berbeda gitu. Misalkan HR, dia kan juga punya bagian-bagiannya ya. Betul. Artinya strength kamu di mana? Itu yang ditonjolin gitu ya Pak ya. Betul. Nah, saya tertrigger dengan statementnya Mbak Putri. Mungkin ini teman-teman juga perlu tahu. Jadi HR itu ada 3 sebenarnya yang paling ideal. HR bagian recruitment, HR bagian payroll, dan HR bagian people development. Nah, sering sekali perusahaan itu hanya ada satu HR untuk semuanya. Banyak. Efektivitas. Padahal kalau HR bagian recruitment, cocok nih untuk orang psikologi apalagi yang belajar tentang klinis. Ya kan? Kemudian HR payroll. Ini lebih tepat nih kalau orang hukum atau akunting. Ya kan? Kemudian HR bagian people development. Bisa kita rekrut dari jurusan pendidikan, jurusan pengembangan SDM, karena dia akan tahu nih cara bikin kurikulum dan metode yang tepat untuk pengembangan SDM. Gitu Mbak Putri. Sedikit tambahan ya. Jadi itu menyesuaikan jurusannya ya Pak ya. Betul. Kalau kebanyakan memang satu buat semua. Gitu. Oke.
Pak Azam, saya mau tanya nih, misalkan ini juga jadi pertanyaan teman-teman ya. Yes. Katakanlah pada saat HR memiliki 2 kandidat yang sama. Oke. Mirip lah ya dari segi pendidikan oke, S1 semua atau dengan jurusan yang oke, dengan IPK yang baik dua-duanya. Nah, biasanya faktor apa sih, Pak, yang menentu ya keputusan HR nih untuk memilih, oke satu ini? Tujuan jangka panjang. Jadi Oke. kan setiap orang ketika dia mirip di depan, belum tentu proses dan akhirnya juga mirip. Dan Yes. sekali lagi, HR yang memiliki ketelitian yang tinggi, dia akan mampu mengulik pertanyaan atau pernyataan yang dimana menunjukkan visi masa depannya bagaimana sih, tujuan jangka panjangnya kamu di perusahaan mau apa. Jangan sampai kamu di perusahaan ini hanya untuk batu loncatan atau hanya untuk mencari pengalaman sementara. Ya. Kita harus bisa mengulik dan mencari, kembali lagi, HR yang teliti, dia akan mengulik, ini jangka panjangnya bagaimana sih, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak bisa dinafikan berapa salary yang ingin diterima. Misal, Putri sama Ulul Azam sama-sama best candidate dari sekian pelamar. Dan tersisa cuma 2, Putri dan Ulul Azam nih. Motivasi jangka panjangnya sama. Ini anak bisa dikembangkan nih secara positif dan optimal. Nah, terakhir pasti di masalah pendapatan. Kalau salary-nya sama saya minimal segini gitu. Nanti akan dikejar lagi masalah bonus, masalah remun dan lain-lain begitu. Itu kembali lagi ke masalah itu nantinya. Oke, berarti Jadi, itu juga poin penting ya, Pak? Ya, maka teman-teman sebelum melamar kerja itu disiapkan dulu pakai hitungan matematik yang apa ya, yang ideal aja gitu. Kan banyak teman-teman itu hanya menuliskan saya pengen UMR. Nah, kenapa kamu pengen UMR? Kan harus ada reason. Benar. Saya pengen UMR tambah ini. Lah kenapa? Apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan sehingga perusahaan layak memberikan itu? Nah, ini teman-teman sering lupa. Maka satu hal yang sering saya sampaikan ke teman-teman atau adik-adik saya yang mau melamar kerja adalah coba kamu lakukan kalkulasi hitungan dengan pendapatan yang ingin kamu peroleh dari perusahaan yang kamu lamar dengan reasons yang reasonable. Saya pengen 5 juta. Kenapa 5 juta? Ketika kamu mendapatkan 5 juta dari perusahaan, maka apa yang akan kamu beri untuk perusahaan? Nah, ini sering dilupakan. Cuma nulis pendapatan yang diinginkan, kan biasanya di kolom Iya, interview ada ada. ya, pendapatan yang diinginkan 3 juta. Nah, 3 juta itu kenapa? Nah, HR yang teliti sekali lagi pasti akan ngoyak di situ. Kenapa kamu pantas kok 3 juta? Kenapa kamu kok pinginnya 4,5? Kenapa kamu kok pinginnya 5? Nah, teman-teman tuh sering sekali tidak menyiapkan jawaban atas itu. Yes, benar. Dan juga kita bisa melihat dari lokasi juga kan ya, Pak, ya? Betul. Artinya dengan contoh kota Solo dengan kota-kota lain dengan UMR yang berbeda, Betul. itu juga bisa dijumlahkan. Artinya dengan kamu pengen gaji sekian di lokasi yang mana dan kemampuan kamu apa gitu That's kan the ya? point. That's the point. Benar. Dan teman-teman nggak menyiapkan itu. Cuma menyiapkan misalnya kayak tadi, ya ini hal konyol juga. Kenapa pengen gajinya 4 juta? Karena saya dari Jakarta. Ya udah tahu Anda dari Jakarta, ini Solo, beda UMR. Means kan berarti dia tidak mempelajari. Makanya berarti nggak teliti. Kamu dari Jakarta, ini Solo, kamu berarti tidak belajar tentang UMR dari Solo. Kan begitu. Nah, ini biasanya jadi pertimbangan. Berarti ini orangnya nggak teliti. Nggak prepare juga berarti ya, Pak ya? Betul. Artinya kan kita harus mencari juga entah itu perusahaannya seperti apa, kemudian budaya kerjanya. UMR juga penting. Lagi-lagi gaji. Ya tadi ya Pak ya, selain tujuan jangka panjang kan pasti ini juga tips buat HR berarti ya. Harus mengetahui itu. Pada saat interview digalinya lebih dalam lagi. Itu yang makanya tadi kalau HR tuh harus punya paham tentang behavioral interview ya Pak ya. Betul. Jadi interviewnya bukan konfirmasi aja. Tapi juga mengulik masa lalunya dan juga latar belakang. Nah hasilnya kayak gitu. Betul. Yes, betul banget. Nah, contoh Pak, misalkan sekarang karyawan ini sudah bekerja, artinya kan sudah masuk ke lingkungan perusahaan, pasti perlu adaptasi. Betul. Apalagi misalkan Gen Z tuh taunya aku kerja di sini. Sorry banget, bukan bukan sih kebanyakan. Contoh aku punya ekspektasi aku pada saat kerja aku seperti ini gitu. Nah, pada saat nanti bekerja dengan budaya yang berbeda, bisa kaget gitu kan ya Pak. Ada nggak Pak untuk maksudnya kayak tips adaptasi nih buat teman-teman yang baru mulai masuk ke dunia kerja? Oke, ini satu landasan filosofi berpikir aja. Ketika kita kerja di perusahaan, mau tidak mau jangan kemudian kita berpikir perusahaan harus ikut sama kita. Tapi mau tidak mau kita harus ikut dengan aturan perusahaan. Maka the first thing yang harus kita siapkan adalah bagaimana caranya kita betul-betul patuh pada SOP dan atau aturan perusahaan. Itu dulu. Jadi jangan sampai perusahaan punya aturan, kita tidak mau patuh, itu kita akan berkonflik sendiri di situ.
Jadi bagaimana kita akan bicara tentang pengembangan, bagaimana kita akan bicara tentang adaptasi, kalau kita sendiri sebagai karyawan tidak mau tahu aturan perusahaan. Jadi penting untuk teman-teman semuanya, ini sangat penting sekali. Jangan bawa perusahaan ke kehidupan kita, tapi sesuaikan pola pikir kita dengan aturan perusahaan. Gitu. Ya, itu yang pertama, poinnya. Jadi kita patuh dulu. Jangan ada komplain apapun, kita patuh dulu sama aturan perusahaan, SOP pekerjaan kita apa kita penuhi. Yang kedua baru kita berpikiran terbuka. Kalau dalam ilmu psikologi kan ada ya. Ada irrational belief, ada rational belief. Yang kita kembangkan rational belief. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu bukan karena pemantiknya, tapi cara kita berpikir. Nah, sering sekali teman-teman itu dia komplain terhadap perusahaan, tapi dia sendiri ternyata melupakan bahwa saya itu sebenarnya kurang patuh nih sama peraturan perusahaan gitu. Maka kalau kita pengen beradaptasi terlebih dahulu sebelum kita bicara macam-macam, tanya dulu pada diri kita, apakah kita betul-betul sudah mematuhi dan memenuhi standar aturan yang ada di perusahaan. Kalau kita, ya saya sudah patuh, saya sudah memenuhi standar itu, maka yang kedua adalah yang perlu kita kembangkan pikiran terbuka. Pikiran yang rasional. Bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebab ada akibat. Ketika saya melakukan hal yang baik, niscaya saya akan dapat sesuatu yang baik pula. Tapi kalau sama perusahaan saya hitung-hitungan, maka jangan salahkan perusahaan kalau pelit sama saya dong. Bener sih. Ya kan? Iya. Dan jangan kembali seperti tadi saya bilang, filosofi berpikirnya jangan bawa perusahaan untuk memahami apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kita yang harus membawa diri untuk paham tentang aturan perusahaan. Gitu. Yes. Intinya kalau teman-teman kerja di tempat orang, ya patuhin orang itu ya. Maksudnya nggak bisa kita kerja sesuai apa yang kita mau ya Pak. That's the point. Itu sih. That's the point. Apalagi kita kerja di tempat orang, kalau pingin semau-maunya ya punya perusahaan sendiri. Gitu kan. Nah tapi kan susah ya. Oke, kalau kita ngomongin masalah adaptasi nggak bisa lepas dari atasan ya Pak. Betul. Pasti kita juga harus punya hubungan yang sehat nih sama atasan ya. Apalagi misalkan masih baru. Betul. Gitu, masih belum terlalu dekat dengan atasan. Gimana Pak caranya kalau biar punya hubungan yang sehat gitu? Jadi begini, kita itu perlu yang namanya branding kepada siapapun, termasuk pada atasan. Karena kalau kita tidak membranding diri kita, bagaimana atasan akan tahu tentang potensi kita? Oh, yes. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah rajin-rajinlah membuat report dari apa yang kita kerjakan, apalagi itu berhasil. Ingat, rajin-rajinlah membuat report analisis tentang hasil pekerjaan kita. Dan analisis itu diminta atau tidak diminta, apalagi kalau diminta, disampaikan secara objektif dan jujur di depan pimpinan dengan bahasa yang baik. Gitu. Kalau ada yang mengatakan bahwa sok PDKT sama pimpinan, ya memang kita perlu branding. Kalau bukan kita yang membranding diri kita, siapa lagi? Tapi ingat, branding itu tidak sama dengan yang namanya pencitraan. Kalau branding itu betul-betul kita menyampaikan apa yang terjadi dengan kita, keberhasilan kita apa, keunggulan kita apa. Dan itu perlu sekarang ini Putri. Yes. Jadi kita nggak perlu merasa sungkan. Nanti kalau saya menyampaikan ini ada teman-teman yang merasa terganggu, ya itu urusan mereka. Jangan kasih makan ego mereka. Begitu. Justru kita harus menjadi pionir di depan teman-teman. Kita mengatakan kepada mereka bahwa yuk kita bikin analisis yuk apa yang kita kerjakan, keberhasilan kita sampai mana. And then kita bikin report. Report itu kita sampaikan kepada pimpinan. Tapi tetap bahasa orang yang betul-betul melaporkan dengan objektif, dengan bahasa orang yang sedang cari perhatian itu sangat kental. Dan pimpinan yang baik harus bisa merasakan itu. Ini anak lagi betul-betul menyampaikan dengan objektif nih. Atau ini orang lagi caper saja nih. Yes. Itu kelihatan. Iya. Banyak tuh Pak, biasanya kalau misalkan kita kasih progress report gitu, bagus gitu ya, cari muka nih. Pencitraan nih. Tapi sebenarnya itu poin yang penting ya Pak ya? Sangat penting. Saya selalu meminta staf saya atau tim saya untuk menyampaikan keberhasilanmu apa. Sampaikan supaya itu satu, saya bisa mengapresiasi Anda, dan yang kedua, itu bisa jadi role model untuk yang lain. Gitu. Yes. Karena mohon maaf, budaya orang Indonesia itu kan hanya akan mencari salah. Iya, dan kita mulai merubah budaya itu dengan apa? Dengan positive branding. Positive branding caranya apa? Kita melaporkan hasil pekerjaan kita secara positif, dan itu supaya jadi vibes yang positif juga untuk yang lain, dan lebih-lebih kalau bisa jadi role model untuk yang lain itu kan sangat bagus Putri. Jadi nanti budaya makin lama makin baik. Budaya makin baik, bikin orang makin sehat berpikir. Orang yang sehat berpikir, performanya akan semakin optimal. Ujung-ujungnya kemana? Ya ke perusahaan juga. Nah itu. Iya, itu poinnya sih Pak, benar. Betul. Iya. Dan nggak banyak Pak, biasanya kalau report malah dikejar-kejar atasan. Mana nih, progresnya mana gitu ya. Nah ini sebelum ditanya udah kasih progres dulu, itu pasti best gitu. Yes, betul.
Iya. Nah tapi, kalau menurut Pak Azam sendiri ya, faktor terbesar Pak, orang itu bisa betah kerja itu sebenarnya apa sih Pak? Jadi kalau kita bicara faktor itu Putri, kita tidak boleh melupakan ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yes. Orang kalau bekerja itu betah atau tidak, kalau dilihat dari faktor internalnya dulu ya, biasanya orang dengan pola pikir yang rasional, itu dia akan selalu melihat segala sesuatu secara positif. Dan tujuan dia kerja apa? Kalau tujuan kerja dia itu memang untuk penghidupan, maka dia akan total di situ. Saya kerja untuk penghidupan nih, tidak sekedar main-main. Karena kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa makan. Biasanya motivasi kerjanya makin tinggi. Pola pikirnya semakin positif. Jadi ada trigger-trigger negatif pun dia akan berpikirnya positif. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Kembali lagi ke budaya perusahaan. Indonesia itu sering sekali budaya perusahaannya itu tidak saling support satu dengan yang lain. Saya tidak kemudian mendiskreditkan ya, karena ini hasil riset saya. Jadi ketika saya di Australia, saya tuh melihat perusahaan itu, pokoknya gini, negara-negara maju itu biasanya iklim dan atau budaya perusahaannya sehat. Sangat kompetitif tapi saling support. Indonesia itu tidak. Perusahaan-perusahaan di negara berkembang, di lini pekerjaan manapun, sering sekali itu budayanya kurang sehat. Artinya budaya kurang sehat itu tidak support each others. Gitu. Jadi ketika ada teman sukses, kadang-kala kita malah merasa nggak suka. Ada intervensi sedikit dari perusahaan, kita di belakang ngomong yang macam-macam tentang perusahaan. Gitu. Nah padahal kita kan mengenal filosofi ya. Ada satu ajaran yang sangat baik mengatakan jangan pernah meludah di sumur yang airnya kita minum. Benar. Tapi ternyata di Indonesia itu nggak berlaku. Sangat tidak berlaku. Meskipun tidak semuanya melakukan. Tapi yang saya lihat demikian. Di luar negeri itu jarang. Di luar negeri apalagi di negara maju. Saya tuh jarang sekali mendengar para karyawan komplain negatif tentang perusahaan. Kalaupun dia komplain, dia biasanya ada solusi. Iya. Nah ini yang perlu diperbaiki. Maka kembali ke pertanyaan Putri tadi, biasanya yang bikin orang betah di perusahaan apa? Ya ada dua faktor. Faktor internal dan eksternal. Internal itu adalah cara berpikir dia dan tujuan dia kerja untuk apa. Ya kan? Kemudian faktor eksternalnya adalah budaya yang berkembang di perusahaan itu. Maka pimpinan yang baik harus mampu menciptakan budaya yang baik di perusahaan. Dan budaya yang baik itu hanya bisa dihasilkan oleh individu-individu kerja yang baik. Begitu. Base-nya di situ ya Pak? Yes, betul. Benar. Masa tertampar Bapak-bapak? Yang suka komplain-komplain kerjaan ya gitu ya. Saya juga pernah gitu. Oke, jadi betul Pak. Ada internal, eksternal. Kalau internal tadi masalah apa? Saya kerja untuk dapat uang untuk kehidupan. Betul. Biasanya orang-orang tuh gampang ngomongnya BU, butuh uang. Butuh uang tuh pasti kerja bener-bener gitu ya. Jadi saya juga kalau interview dicari nih orangnya butuh uang nggak sih untuk kerja gitu kan ya? Apa jangan-jangan orangnya udah orang tuanya udah kaya? Nah itu juga poin ya. Betul. Diterima atau enggak nih gitu. Betul, dan eksternalnya budaya tadi. Betul. Banyak banget omongan temen sih sebenarnya. Bahwa di budaya kerjanya tuh wah ini mah jatuh-jatuhan. Ini udah udah saling ngejatuhin divisinya gitu. Emang itu yang paling kerasa sih Pak. Jadi kerjanya sebenarnya nggak terlalu banyak tapi mentalnya habis di situ. Betul. Gitu. Jadi capek mentalnya yang bikin wah kayaknya udah nggak bisa bertahan nih di sini gitu. Yes. Nah ngomongin masalah betah dan nggak betah kerja nih Pak Azam. Ada fenomena yang sekarang lagi cukup booming. Mungkin teman-teman tahu ya. Jadi saya tampilkan di sini untuk beritanya dari can.id. Fenomena job hugging, bertahan di pekerjaan meski sudah lelah karena cari kerja baru lebih lelah lagi. Nah, tanggapannya Pak Azam gimana Pak tentang fenomena itu? Baik, sudut pandang saya sebagai orang yang memang punya usaha ya. Jadi teman-teman itu mengalami fenomena ini karena memang ada satu kajian saya mengatakan bahwa saat ini banyak orang merasa bahwa cari kerja itu susah. Karena ada kecemasan cari kerja susah, dia nggak mau jadi pengangguran. Kembali lagi, bahwa saya itu tulang punggung keluarga, kebutuhan saya masih banyak. Saya mungkin stres di sebuah tempat kerja, tapi akan lebih stres kalau saya nggak kerja nih. Maka dia memilih untuk tetap bertahan meskipun stresornya tinggi. Karena dia sudah memiliki hitung-hitungan. Ada kecemasan, kalau saya nanti keluar, saya akan tambah stres nih, karena cari kerja sekarang nggak gampang. Yang kedua, orang sudah mulai pada sadar tentang kemampuan yang dia miliki. Kalau orang biasanya kemampuannya standar atau di bawah standar, itu dia memilih untuk, ya sudahlah saya tertekan sedikit nggak apa-apa daripada nanti di luar dengan kemampuan yang saya punya saya tidak bisa banyak bergerak, begitu. Kemudian yang ketiga Putri bahwa masih ada orang yang setia dengan pekerjaan. Artinya setia begini, meskipun tekanannya tinggi, meskipun dia diiming-imingi di tempat lain dengan pekerjaan yang mungkin gaji lebih tinggi atau dengan budaya yang mungkin lebih positif, dia tetap bertahan di perusahaan itu karena ada rasa terima kasih yang tinggi.
Dulu ketika saya pertama kali melamar kerja, saya betul-betul BU, butuh uang, itu perusahaan ini yang menerima. Masa saat ini ketika saya udah berkembang di perusahaan ini, saya akan meninggalkan perusahaan ini. Masih ada orang-orang bermental seperti itu bagus banget. Iya iya. Jadi pasti ada perbedaan ya Pak ya, antara memang yang loyal, Betul, karyawan loyal dengan yang ya sebut tadi job hugging gitu. Dia tetap terpaksa. bertahan ya karena terpaksa gitu. Pasti Jelas. perbedaannya kayak gitu ya Pak? Pasti perbedaannya cukup signifikan sih Put, antara Mmm, loyalitas dengan terpaksa, begitu. Karena orang kerja terpaksa itu biasanya mau tidak mau pasti tidak akan optimal. Misal ada mhm. mengatakan, "Saya di sini kerja terpaksa nih, tapi saya bisa menghasilkan produksi 50 misal, dari target 60." Loh, terpaksa saja bisa 50, Mmm, apalagi kalau tidak terpaksa, mungkin bisa ke 70 atau 80. Nah begitu. mhm. Berarti sangat pengaruh perkembangan karir dong Pak? Sangat. Sangat ya? Sangat sangat Mhm. sangat berpengaruh. Tapi saya belum pernah menemukan riset yang menyatakan antara keterpaksaan dengan karir yang dicapai. Itu belum pernah ada riset. Tapi kalau dalam hasil kajian yang pernah saya lakukan, saya membimbing banyak SDM di banyak perusahaan, biasanya orang yang memang kerjanya terpaksa, dia karirnya akan stagnan. Karena dia tidak punya inovasi. Karena dia sudah terpres dulu, dia memikirkan bertahan, keluar, itu akan Mmm, selalu terngiang-ngiang di kepalanya, meskipun akhirnya tetap bertahan. Sehingga ketika orang pikirannya tercabang seperti itu, inovasi nggak akan muncul. Inovasi itu kan akan hadir ketika orang itu merasa dia nyaman, dia tenang, meskipun banyak tekanan. Orang tertekan itu kan ada yang memang menyerah, ada yang, "Saya suka nih tekanan." mmm. Karena dengan adanya tekanan saya akan lebih mantul. Apa tuh mantul? Akan lebih Mantap betul. berkembang. Akan lebih berkembang. Jadi kalau saya lebih berkembang, saya ditekan, nah inovasi muncul, gitu. Nah orang kalau tertekannya tekan secara negatif, inovasi nggak akan muncul, gitu. Iya 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 iya. Itu pasti juga akan ending-ending-nya akan ngaruh ke perkembangan perusahaan juga ya, Pak. Kalau misalkan banyak karyawan yang job hugging, kasarannya, "Ya udah aku bertahan di sini, mungkin dengan budaya budaya yang udah nggak tahan banget nih budaya perusahaannya, tapi ya udah aku kerja aja." Kayak gitu. Pasti Putih, pasti memiliki dampak. Nah, saat ini, nah ini sekalian ngomong untuk perusahaan ya. Mhm. Perusahaan di Indonesia itu jarang yang memiliki peneliti internal. Apa tuh, Pak? Mereka punya R&D, tapi R&D produk. Harusnya ada peneliti internal yang bicara atau mengkaji tentang SDM yang ada di dalamnya. Kalau dalam bahasa keren di perusahaan itu konsultan. Tapi kan Mmm, konsultan itu kan tidak melakukan kajian secara mendalam. Dia hanya mendengar dari pimpinan, dari divisi-divisi dan lain-lain. Harusnya kalau pengen perusahaan itu maju, saya itu punya satu catatan, tapi belum saya kembangkan catatan ini. Saya punya satu kajian bahwa kalau perusahaan itu pengen maju, harus ada yang namanya peneliti internal. Peneliti internal mengkaji apa yang terjadi dengan karyawan, ya tadi, mhm. ketika karyawan merasa tertekan itu nanti dampaknya apa ke perusahaan, itu harusnya ada. Kalau itu ada, nanti akan muncul nih inovasi-inovasi baru bagaimana caranya mengatasi yang namanya JH ini, gitu. Mhm mhm. Karena kan pasti, SDM itu adalah core-nya ya, Pak, core-nya perusahaan kan. Pada saat SDM-nya yang dalam perusahaan ini baik, itu pasti perusahaannya akan berkembang, gitu. Karena apalagi sebaliknya kalau misalkan SDM-nya bobrok gitu ya, pasti akan sulit buat berkembang ya, Pak. Jadi gini, analoginya ya, Mhm SDM itu adalah pilar, pondasi dari sebuah rumah. Ornamennya mau dibikin sebagus apapun, kalau SDM-nya pondasinya nggak kuat, rumah itu akan gampang roboh. mmm, Jadi SDM itu kan penghasil, sedangkan apa yang dicari perusahaan itu produk. Jangan dibalik, mhm, jangan produk sebagai benda mati mengendalikan SDM. SDM yang harusnya mengendalikan produk. produk. Kalau SDM itu bagus seperti yang tadi Putri sampaikan, dia akan optimal kerja. Ketika dia optimal kerja, target perusahaan dimungkinkan akan dicapai dengan optimal. Misal nih masalah keuangan, SDM yang berkualitas pasti akan bikin anggaran itu akurat daripada SDM yang tidak berpengalaman. Yes. Hal yang paling sederhana Putri, kalau kita kerja di dunia industri, kan pasti ada sarana prasarana. SDM yang baik itu akan memperhatikan kualitas sarana prasarana. Cara penggunaannya harus ditata dengan baik, cara perawatannya harus bagaimana. Tapi kalau SDM itu nggak baik, ya seadanya aja sehingga yang alat harusnya bisa 1 tahun bertahan jadi cuma 6 bulan bertahan. Mmm, Itu kan kalau kita tarik ke belakang jadi kos perusahaan. iya. Nah itu yang kadang kala dilupakan di situ. Berarti yang biasanya dipikirkan ini nggak penting, ternyata paling penting ya, Pak? Yes, paling penting itu SDM. Mhm, Berulang kali Pak Azam bilang dari tadi bahwa SDM itu merupakan pondasi dari sebuah perusahaan dan analoginya adalah antara produk dan penghasil. SDM itu penghasil. Jangan penghasil dikendalikan produk, tapi penghasil mengendalikan produk. yes, Nah, saat ini di Indonesia itu banyaknya adalah produk yang mengendalikan penghasil. Sehingga benda mati menghasilkan benda hidup, nggak pakai perasaan, mmm. gitu.
Iya. Nah itu bagi Bapak Ibu manajemen mungkin bisa, dicoba untuk bisa ada R&D SDM ya Pak ya? Ya, R&D SDM itu penting sebenarnya, R&D SDM. Tidak hanya konsultan loh ya, Iya. tidak hanya konsultan tapi R&D perusahaan. Jadi bagaimana R&D untuk SDM. Jadi bagaimana memahami betul, ini tuh pengennya apa, maunya apa, pengennya kemana, antara dengan perusahaan matching atau tidak. Kalau tidak matching bagaimana cara nge-matching-kannya, itu sebenarnya bagus. Dan itu kelemahan perusahaan di Indonesia itu hampir tidak ada tenaga di situ karena menganggap itu akan membuang budget, kan gitu. Padahal itu Iya. penting banget, gitu. Yes. Ini membuka mata sekali. Kita balik lagi tadi ke job hugging ya Pak Azam. Kalau ini kan kita bisa bilang bahwa ya tadi ekonomi kita tuh lagi nggak pasti banget nih. Orang takut buat lepas dari pekerjaannya, takut nganggur gitu kan ya. Dan juga tadi Pak Azam bilang kurang skill. Betul. Iya kan? Artinya saya takut nih untuk berkompetisi dengan katakanlah sekarang Gen Z udah luar biasa ya, banyak banget skillnya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau pada saat kita sedang lagi di sebuah perusahaan nih Pak, kita nggak bisa menunggu lah ya perusahaan itu ngembangin skill kita tentunya. Gimana Pak? Biar kita bisa mengembangkan skill kita pada saat kita kerja. Padahal mungkin pas udah pulang udah capek, waktunya istirahat gitu kan. Baik Putri, ini pengalaman saya sendiri ya. Kalau ketika tempat kerja saya itu tidak memiliki agenda, tidak memiliki program untuk people development, itu biasanya saya membangun relasi dengan banyak orang. Dengan adanya bangunan relasi itu informasi yang masuk akan semakin banyak nih, kan begitu. Nah sekarang sayangnya itu orang itu susah membangun relasi dengan orang lain, padahal itu sangat penting. Kemampuan how to make a good relation dengan banyak orang. Kemudian yang kedua adalah growth mindset. Pikiran yang terbuka. Jangan kemudian kayak Putri tadi bilang, "Saya udah pulang capek, ya udah mentok." Gitu. Harusnya berpikir, "Saya pulang capek. Bagaimana sih caranya ketika saya pulang jangan capek?" Kan gitu, harusnya diputernya di situ. Ya. Nah, jangan kalau orang punya growth mindset, "Saya pulang capek. Besok lagi saya pengen saya pulang tidak capek. Gimana sih caranya saya pulang tidak capek?" Kan begitu. Kita nggak butuh tanya perusahaan. Kalau tanya perusahaan tetap aja pekerjaanmu 1 sampai 10 ya udah kerjakan gitu. Iya. Kalau saya tetap seperti itu berarti saya akan capek terus dong. Maka bagaimana caranya saya cari the way supaya saya pulang nggak capek. Nah, itu hanya bisa diproduksi oleh mereka. Satu, yang punya growth mindset. Dan yang kedua mungkin karena relasinya banyak sehingga mereka dapat banyak informasi. Tapi ketika mereka relasinya banyak, mereka dapat banyak informasi, mereka tetap fix mindset, ya tetap aja masih utuh. Misal nih, "Put, aku capek kerja, kamu harus begini." "Ah, tapi tetap capek." Fix mindset. Tapi kalau growth mindset, "Put, aku pulang kerja capek. Coba gini deh, "Oh iya toh, kamu udah mencoba, ajari aku dong." Nah gitu, itu growth mindset. Berarti relasi yang punya growth mindset juga penting ya Pak? Sangat penting. Oke. Nah sebenarnya tapi kalau kita ngomongin skill ya Pak ya. Yes. Kalau saat ini yang lagi perusahaan butuhin banget tuh skill apa aja sih? Misalkan hard skill atau soft skill untuk seorang karyawan gitu. Iya, pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi begini, life skills kan bagi dua, ada hard skill, ada soft skills. Ya. Gampangannya kalau hard skill itu technical, kalau soft skills non technical gitu. Nah, apa yang paling dibutuhkan perusahaan itu kembali lagi kepada perusahaan itu apa. Kalau hard skill itu betul-betul sesuai dengan jenis perusahaan. Misal nih, dia bukanya marketing, dia bukanya teknisi mesin, itu kan hard skill-nya kan beda. Tapi kalau soft skills itu biasanya cenderung ya, tidak selalu general. Misal, saat ini kalau menurut catatan saya, menurut pengalaman saya dan catatan kajian saya berani bicara karena saya sudah mengkaji, itu biasanya komunikasi sama berpikir rasional. Oh. Jadi, orang itu kalau komunikasinya udah bagus, baik secara verbal maupun non-verbal, itu minimal dia udah dapat poin untuk diterima oleh orang lain. Jadi dia mau masuk komunitas apapun, yes oke. Gitu, itu soft skills. Kalau ditanya antara soft skill dan hard skill penting mana? Nggak ada yang lebih penting, dua-duanya penting. Cuman yang menjadi dasar untuk bisa berkembangnya hard skill itu biasanya soft skills. Soft skills dulu di bawahnya, soft skills-nya baik, biasanya, ya not always ya, biasanya hard skills-nya juga nanti berkembang dengan optimal. Nah begitu pula sebaliknya, kalau orang soft skills-nya lemah, nesunan, nggak mau menerima kritik, nggak empatik, biasanya hard skills-nya itu tidak berkembang. Kalau dia mengatakan, dia itu orangnya keras kepala loh, dia itu nggak bisa bangun relasi dengan banyak orang, tapi hard skills-nya bagus. Nggak bisa bangun relasi aja hard skills-nya bagus, bagaimana kalau bisa bangun relasi? Nah kembali ke situ. Benar. Ini teman-teman semuanya yang ada di luar ya, kalau kita ingin mengembangkan hard skill dengan optimal, maka pastikan soft skills kita baik dulu.
Karena biasanya ada relevansi yang positif kalau kita soft skills-nya bagus, biasanya hard skills-nya berkembang dengan optimal. Begitupun sebaliknya, kalau soft skills kita lemah, biasanya hard skills kita juga tidak bisa berkembang dengan optimal. Yes. Tadi ya komunikasi, lagi-lagi komunikasi. Karena semua pasti pekerjaan mana yang nggak butuh komunikasi ya. Jadi memang kecakapan untuk bisa komunikasi dengan baik itu adalah pondasi yang penting ya Pak Azam. Benar 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 benar. Keren banget sih. Mungkin terakhir Pak Azam ada yang mau disampaikan buat teman-teman nggak nih yang lagi nyari kerja atau yang sudah bekerja dan ingin sedang struggling untuk bertahan gitu ya, atau ingin menjenjangkan karir tempat lain gitu Pak Azam. Oke. Baik teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kalau Anda itu orang yang sedang cari pekerjaan, Anda sedang bertahan di pekerjaan, atau Anda memang ingin mengembangkan pekerjaan, yang perlu dilakukan adalah satu, fokus pada pengembangan diri, growth mindset, jangan fix mindset, bangun relasi yang baik, kemudian yang terakhir adalah perbaiki cara komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Karena sekali lagi komunikasi merupakan kunci utama kalau kita ingin mengembangkan segala sesuatu yang ada pada diri kita, baik secara personal maupun secara komunal gitu. Yes, thank you thank you. Terima kasih banyak Pak Azam sudah, menyempatkan diri untuk hadir di podcast ini ya. Ini kebetulan dari Jogja jauh-jauh ya untuk ke sini, cuma untuk podcast Gue Mau Tahu doang nih ya. Thank you. Applause-nya dong bapak-bapak. Thank you so much. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast ini ya. Semoga perbincangan kita tadi ya membuka insight teman-teman ya yang lagi nyari kerja, yang udah bekerja dan juga yang mau mengembangkan karirnya. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube-nya jadi biar teman-teman nanti nggak ketinggalan episode selanjutnya. Oke? Thank you, sampai jumpa di episode selanjutnya.